Menurutku hidup tuh cukup interseksional sih. Aku banyak belajar dari seorang mentor dan sahabat juga, Mas Gunawan Marianto. Pernah Mas Putut juga wawancara gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan ini sebetulnya siang tapi sepertinya terasa sore, dan di depan saya ada narasumber yang terima kasih telah bersedia hadir di tempat ini, Mbak Rara Sekar. Halo Mbak. Halo, lihatnya kemana sih Mas? Halo. Dikenalnya sebagai musisi, tapi sebetulnya dia adalah seorang aktivis dan seorang peneliti, ya. Jadi macam-macam lah ininya, kegiatannya, dan sekarang berkebun juga ya. Tinggal di Jogja juga berkebun? Baru mulai sih. Oh ya, sorry, supaya dapat konteksnya. Gak ada konteks ya. Mbak Rara Sekar ini untuk sementara tinggal di Jogja karena suaminya si Mas Ben lagi penelitian untuk doktoralnya. Jadi sementara tinggal di Jogja sampai akhir tahun ini ya. Iya, mungkin Mas sampai awal tahun depan mungkin. Ya, awal tahun dan nggak jauh lah. Kalau Desember ke Januari. Bentar lagi ya. Oke, nah selama ini kan suka berkebun. Nah, waktu tinggal di sini juga berkebun juga nggak? Di Jogja sini. Di Jogja. Udah mulai sih Mas. Udah Kebetulan ada kebun halaman belakang. Sama di depan rumah kita tuh ada lahan tidur juga yang sebenarnya pemiliknya tuh nggak tinggal di sana gitu. Jadi kami ada rencana untuk menghidupkan lahan tidur itu. Lumayan besar soalnya. Gitu sih. Cuma masih rencana lah karena butuh bantuan teman-teman juga yang juga giat berkebun. Karena lahannya cukup besar sih. Jadi kayak kalau berdua agak. Udah dapat komunitas teman berkebun di Jogja? Banyak, justru temanku tuh lebih baik di Jogja Mas daripada di Jakarta. Oh ya? Makanya aku ngerasa lebih rumah gitu, ngerasa Jogja lebih rumah. Termasuk di sini ya, sering di sini ya? Juga. Ini teman-teman, ini adalah di Yayasan Kampung Halaman yang ya bangunannya asik sekali ini. Dan sebenarnya saya kalau bangunannya sih oke, cuman saya suka pemandangannya. Sungai itu saya suka banget. Oke, Mbak Rara, saya mengenal Anda itu malah awalnya bukan dari musik. Oh gitu? Mohon maaf ya. Oh, nggak dimaafin sih. Karena pengetahuan musik saya sungguh sangat pas-pasan dan ya itu saja lah. Setahu saya gitu. Itu biasanya usia sih Mas mewakili. Iya mungkin. Aku pun udah di titik itu sih, di mana musiknya itu aja sih. Jadi tapi aku paham. Banyak orang juga mengikuti perkembangan ya. Jadi saya nggak tahu. Ada soal ini juga habit ya. Saya kan penulis dan tentu saja membaca buku dan agak nggak bisa multitasking atau apa ya. Jadi kalau teman-teman saya penulis yang lain itu bisa menulis sambil mendengarkan lagu, saya nggak bisa. Saya nggak bisa membaca buku sambil mendengarkan lagu. Ya. Jadi kalau membaca buku, ya membaca buku. Kalau menulis, ya menulis gitu. Saya bisa mendengarkan lagu kalau lagi olahraga pagi. Itu bisa gitu. Di mobil pun saya tidak mendengarkan lagu. Mungkin mendengarkan radio news baru. Jadi ada fase-fase tertentu yang saya hanya bisa mendengarkan musik. Gitu. Menarik. Jadi mohon maaf bagi para musisi. Makanya ketika tamu podcast itu musisi, saya agak butuh waktu. Oke. Gak apa-apa Mas, santai. Saya lebih kenal Anda sebenarnya di awal-awalnya adalah sebagai aktivis HAM. Aktivis sih kata yang berat, tapi Anda pernah bergiat di, kalau nggak salah di semacam sekolah HAM mahasiswa atau ya, aku dulu di Kontras.
Ya di Kontras ya? Aku ikut sekolah HAM-nya Kontras yang angkatan pertama tuh tahun 2009. Lalu setelah lulus dari kuliah, aku juga sempat semacam magang atau kerja gitu bersama Kontras gitu. Dan di saat itu belum jadi musisi? Belum sih. Belum kan? Emang nggak pernah ada rencana juga sih Mas jadi musisi. Jadi berarti setidaknya saya mendapatkan alasan yang tepat loh. Bisa dijustifikasi. Tapi timeline-nya betul sih menurut. Betul ya? Berarti justru lebih lama udah tahu namaku dari agak lama. Oh iya, tentu saja. Lama banget sih, ya enggak juga ya. Karena kan saya sudah tua. Jadi apa yang menyebabkan Anda tertarik untuk mengikuti kegiatan aktivisme semacam itu gitu? Oh ini pertanyaan riset suami aku juga sebetulnya kan. Oh ya. Nah ini sekarang dia sedang mencatat nih sekarang sambil nonton. Sebenarnya itu pertanyaan yang gampang tapi sulit dijawab karena sejauh apapun kita refleksi kayaknya susah nemuin titiknya di mana ya, titik baliknya di mana kita tiba-tiba kita tersadar mau ikut gitu. Tapi mungkin memori yang aku dapat tuh waktu itu aku lagi sekolah. Lagi kuliah. Kuliahnya S1, di Unpar di ya? Unpar, di Bandung, jurusan hubungan internasional. Jurusan yang paling hebat juga di Unpar. Asik banget kuliah di sana. Dan memang terpapar dengan ilmu sosial pasti ya, sosial politik gitu. Dan aku juga ikutan ekstensi kelas filsafat selama aku kuliah di sana. Oh ya? Karena Unpar kan ada jurusan filsafatnya. Ada. Nah mereka buka kelas, jadi mungkin pengetahuan aku dapat di kelas, di ruang-ruang kelas maupun tadi ruang-ruang luar kelas seperti ya kelas lagi sih tapi nggak formal masuk ke jurusanku itu menginformasikan bagaimana aku melihat dunia sih. Dan salah satunya tuh banyak pertanyaan Mas tentang dunia. Karena kan kita selalu melihat misalnya tragedi-tragedi atau misalnya kesenjangan atau konflik kan memunculkan pertanyaan ya, seperti kok bisa ya kayak gini gitu, kenapa ya terjadi dan di mana peran kita di dalam persoalan-persoalan yang besar ini. Nah waktu itu aku memang cenderung lebih suka isu-isu sosial yang bukan yang besar gitu, bukan yang perang gitu, tapi yang isu kemanusiaan seperti itu. Lalu satu hari aku lihat poster sekolah HAM untuk mahasiswa Kontras, itu aku baru semester 2 kalau nggak salah. Terus ya udah aku coba. Kayaknya menarik nih karena katanya kita akan terlibat langsung dan diajari langsung oleh orang-orang yang bergiat di bidang HAM, bahkan berbagi dengan para penyintas dan mengunjungi tempat-tempat. Aku merasa, ini kayaknya belum ada nih di kampus, jadi bisa mengisi mungkin pengetahuanku. Jadi sebenarnya awalnya karena rasa penasaran sih Mas. Itu kalau nggak salah 2008-2009 dah? 2009, karena aku masuk kuliah 2008. Kan? Jadi masuk kuliahnya 2008? Aku angkatan 2000. Masih muda banget. Jadi ya lebih karena penasaran dan biasalah anak muda kan pasti punya banyak pertanyaan tentang dunia. Tentu gitu. saja. Jadi itu mungkin responku terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarku gitu. Nah apa yang Anda dapatkan di situ? Apakah yang Anda bayangkan masuk ke sekolah mahasiswa itu kemudian membuat satu kesadaran baru atau penambahan kesadaran baru atau bagaimana? Sangat mengubah hidup aku sih. Mungkin kalau bukan karena Sahama, mungkin aku tidak akan menjadi Rara Sekar hari ini. Gitu. Di sana aku mendapatkan mungkin bukan cuma pengetahuan, tapi pengalaman yang benar-benar di luar zona nyaman aku sih. Yang itu benar-benar itu benar diajak ke penyintas juga. Jadi kita tinggal bareng Mas. Jadi ada sekitar, aku lupa berapa jumlahnya, tapi misalnya anggap 20 orang gitu ya. Biasanya nggak banyak sih. Perwakilan dari daerah gitu. Aku mewakili Jawa Barat atau Bandung sih. Itu dari Sabang sampai Merauke sih. Maksudnya ada dari perwakilan Sumatera, ada dari Papua juga. Kita tinggal bareng di mes Kontras. Bareng-bareng itu sebanyak itu. Terus itu pengalaman yang baru juga buatku. Terus dari latar belakang yang berbeda gitu dan bisa bilang mungkin aku salah satu yang paling kelas menengah dan berprivilege gitu di antara yang lain. Jadi aku belajar tentang perbedaan, tentang menavigasi hidup dan pengalaman mungkin pengalaman hak asasi manusia kan beda-beda ya. Maksudnya di situ aku
berinteraksi langsung dengan teman-teman. Terus kita setiap hari kelas sampai malam banget. Kelas ya. Sampai malam, terus nanti ada okay. aktivitas lainnya kita waktu itu aku ditugasinnya ke Klender, terus di sana menginap dan lakukan investigasi dan segala macam investigasi sebagai latihan gitu ya. Terus aksi itu pertama kalinya mungkin aku turun ke jalan. Dilibatkan juga dalam aksi? Harus aksi. Waktu itu berarti apa? Kamisan? Kamisan ada pasti. Waktu itu ada aksi sesuatu di depan MK, terus ya kita terlibat juga, terus harus membuat kampanye segala macam. Seru banget sih. Mungkin itu salah satu pengalaman di masa mudaku yang mengubah sekali cara pandangku terhadap hidup dan bagaimana apa yang aku anggap bermakna kali ya dalam hidup gitu. Karena interaksi di umur segitu ya, mungkin waktu itu berarti umurku berapa ya? 19. Iya, belum 20. Belum 20 ya. Aku terpapar dengan isu-isu besar. Waktu itu sebenarnya agak berat juga sih untuk bisa ngecerna semuanya ya. Tapi setidaknya itu modal yang besar dan waktu itu teman-teman di Kontras tuh safe space banget untuk belajar gitu. Tapi sampai pada satu bukan kesadaran sih, menemui fakta bahwa ada ya kayak gini di Indonesia gitu. Sampai Iya. Oh ya gitu. Iya, dan mungkin lebih dalam lagi gitu. Kita mungkin selama ini tidak tahu kan, waktu aku masih muda itu aku tidak terlalu paham gitu. Lalu dikasih pengetahuan lewat kelas-kelas, cerita-cerita, kesaksian, korban dan lain-lain gitu ya. Nonton film, kita jadi lebih tahu gitu. Setelah tahu kita paham, baru setelah paham kita lebih sadar. Jadi itu sesuatu yang menubuh gitu dan akan mempengaruhi bagaimana kita berlaku gitu ke depannya. Itu proses yang panjang sih, tapi waktu Sahama itu tuh menurutku titik awalnya. Justru karena penasaran doang, ikutan, terus setelah itu ya hidupku, cara aku melihat dunia juga berubah sih. Berubah. Jadi Rara Sekar yang berangkat dari Bandung dengan... Jadi memori sama teman-teman Kontras, kita lihat kamu bawa koper di antar orang tua. Di antara orang tua? Iya, karena orang tuaku juga penuh. Maksudnya aku bukan datang dari latar belakang keluarga yang aktivis atau seperti itu. Jadi pasti ada kecemasan nih mau ngirim anak perempuannya, nginep di mes. Sama lingkungan yang baru aku bawa koper. Bener-bener masih kotak banget gitu ya. Maksudnya polos 19 tahun. Iya, tapi saya kira para aktivis yang orang tuanya dulunya aktivis itu mungkin malah kurang dari 2% kali. Atau malah anti aktivisme. Ya boleh jadi karena bapaknya udah bosen. Iya bisa sih. Iya. Oke. Berarti waktu itu belum memutuskan untuk menjadi seorang musisi. Enggak, aku nggak pernah memutuskan sih sebenarnya. Oke, nanti itu kita bahas ya. Jadi apa yang ada di bayangan Rara Sekar muda ketika kuliah di HI? Waktu itu mimpiku aku emang pengen jadi diplomat. Oke, ya nggak apa-apa. Kan? Kenapa kita ketawa ya? Banyak orang menginginkan profesi itu. Waktu dari kecil karena bapakku kan dosen HI di Unpar. Jadi bapakku tuh salah satu dosenku. Jadi aku ngelihat bapakku dan dunia kerjanya tuh sangat menginspirasi. Jadi aku ada imajinasi tentang menjadi diplomat dari kecil, dari SD itu Mas. Oh, keluarga diplomat ya? Bukan, jadi bapakku bukan diplomat, tapi dia dosen HI. Nah, tapi kan lingkungan kayak alumni HI gitu segala macam. Tanteku ada yang jadi diplomat pernah gitu. Jadi terpaparnya itu aku mengimajinasikan kayaknya asik jadi diplomat. Dan memang aku suka banget bahasa Mas. Suka belajar bahasa gitu. Itu menjadi salah satu kecintaan aku dari kecil. Jadi mungkin biasanya kan yang agak-agak polyglot gitu sama dengan bisa nih jadi diplomat gitu. Jadi Anda ini polyglot ya? Enggak sih sebenarnya. Kalau sekarang jadi bodoh ya, enggak terlalu. Tapi aku dulu pernah pasti bahasa Belanda, bahasa Inggris masih pastinya. Pasti ya. So aku pernah ikutan kayak belajar bahasa di Turki. Terus belajar bahasa Spanyol gitu-gitu, tapi karena nggak diteruskan bahasa Sunda bisa? Bahasa Sunda ya kasar sih. Iya, sudah polyglot berarti. Sudah polyglot. Sunda polyglot. Enggak, maksud saya di Indonesia ini kan rata-rata polyglot. Iya sih, sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Misalnya saya kemarin banyak lah orang Solo kuliah di IPB atau di ITB, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, Indonesia, bahasa Inggris. Inggris minimal 4 loh. Keren. Di luar negeri
2 aja rata-rata belum tentu kan? Betul. Ya. Jadi ya itu waktu itu imajinasi seperti itu dan memang waktu kuliah HI itu aku senengnya sebenarnya yang seperti isu pembangunan. Jadi studi pembangunan, isu HAM. Memang akhirnya kelihatan sih ada preferensi pribadi lebih ke isu-isu yang sosial gitu. Sosial politik kultural gitu sih. Jadi itu yang kenapa aku ambil HI sih. Kapan imajinasi seorang Rara Sekar yang pengen menjadi diplomat kemudian memudar dan kemudian memutuskan untuk kuliah di New Zealand ya, mengambil antropologi. 2 hal yang sama-sama humaniora tapi 2 hal yang berbeda sama sekali. Gimana? Nah, menjelang tahun-tahun terakhir di HI Unpar, aku merasa kayaknya aku bisa kerja di LSM gitu. Jadi sempat. Aku sempat kerja. Jadi kan dari lulus kuliah S1, aku ke Kontras tuh. Jadi anak buahnya. Staff Kontras berarti? Bukan staff ya, jadi kayak. Periset? Bukan pemagang, tapi bukan juga pekerja. Jadi di tengah-tengah gitu. Aku tuh isinya istilahnya apa ya? Aku lupa. Volunteer? Enggak volunteer, dibayar. Tapi ya jadi kayak di antara lah gitu. Lebih mungkin tepatnya apa? Periset? Kerja tapi atau di riset. Penulis? Aku masuk ke divisi riset, jadi anak buah Mas Papang Hidayat. Jadi aku di sana nggak lama sih, karena sambil mengisi, makan baru lulus, terus aku juga ingin berterima kasih buat Kontras karena sehama aku bisa belajar banyak segala macam. Jadi aku yaudah sambil semacam anggap aja magang lah ya, berapa bulan gitu, sambil cari kerja. Akhirnya aku kerja di LSM di Bali gitu selama 2 tahun. Oh ya? Lama juga ya? Lama. Kalau boleh tahu di Bali di LSM apa? Namanya Kopernik, Yayasan Kopernik. Yayasan Kopernik. Jadi, lingkungan hidup? Waktu itu sih lebih ke teknologi tepat guna dan pemberdayaan kelompok perempuan. Gitu. Teknologi tepat guna ya. Jadi aku sempat di situ. Nah, aku keliling Indonesia karena kerjanya kan sebagai project officer, sering kemana-mana. Aku seneng banget sih waktu itu. Itu project officer itu ya memang orang yang suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan, suka ke lapangan. Difasilitasi jalan-jalan. Dan hampir nggak pernah di rumah kan. Terus aku belajar banyak, tapi aku di beberapa project pastinya ada kendala lah ya. Kendala-kendala dalam melaksanakan program-program itu. Nah, biasanya pasti administratif. Nah, ada yang administratif, tapi ini enggak sih. Ternyata ada beberapa kendala yang menurut aku sosiokultural. Jadi perbedaan cara pandang tentang apa yang kita maksud dengan pemberdayaan. Iya, atau kehidupan yang lebih layak mungkin, atau apa yang bermakna dalam hidup. Jadi kan misalnya atau LSM datang bilang, kalian harus ngelakuin ini ya biar sukses, atau apa itu sukses. Top down system ya. Ya, sering kali kan ada, atau kita emang ada donor atau apa segala macam. Sedangkan masyarakat bilang, enggak, menurut kepercayaan saya atau adat yang saya pegang, sukses itu bukan seperti itu, justru sangat komunal segala macam. Banyak kasus seperti itu, banyak banget. Situ aku merasa, aduh aku butuh sesuatu dia. Aku butuh pengetahuan dan pengalaman lebih, karena sejujurnya aku nggak punya ekspertisnya untuk ngerespon ini, karena lumayan mandek sih Mas, kan kekeh ini ya, program harus jalan. Banget itu. Ini gini, lalu tiba-tiba aku disarankan oleh seorang kawan untuk membaca bukunya Tania Murelli gitu, seorang antropolog yang fokusnya di antropologi pembangunan. Aku baca bukunya, tercerahkan, dan seorang ekologis ya. Keluar. Keluar dari situ. Aku langsung, bukan keluar sih, kayak kayaknya aku harus belajar antropologi pembangunan. Kenapa belajarnya dipilih di New Zealand? New Zealand, aku daftar beberapa sih, tapi ya susah ya, beasiswa tuh kan banyak penolakan juga ya. Atau memang pengennya di luar? Aku pengen di New Zealand karena waktu itu Ben udah sekolah di New Zealand. Terus aku pernah berkunjung kan, dia ngambil pendidikan ya, sosiologi pendidikan. Terus aku ngerasa, wah kayaknya menarik sekali bisa tinggal di negara yang dekat sekali sama alam. Jadi kemana-mana tuh alam luas terhampar gitu. Karena aku suka banget alam. Kedua, mereka mengintegrasikan masyarakat adatnya tuh sangat baik gitu di dalam kebijakannya. Ya aku gak bisa bilang sangat-sangat baik, tapi jauh lebih baik dibandingin negara-negara lain, apalagi Indonesia atau Australia atau Amerika gitu. Jadi bahkan bahasa negara mereka kan bahasa Tereo Maori, jadi integrasinya tuh ke dalam kehidupan keseharian cukup
fluid gitu, cukup menyatu. Jadi aku pengen belajar karena kan aku juga berinteraksi dengan banyak masyarakat adat dalam program-program gitu ya. Betul. Gimana sih caranya benar-benar respect dan melibatkan, bukan cuman menggunakan sebagai subjek pembangunan gitu kan. Dan itu masuk di dalam kurikulum antropologi Anda? Iya. Karena iyalah banyak dosennya aktivis yang mereka academic activist gitu. Jadi mereka sangat mempedulikan suara-suara untuk inklusif terhadap suara-suara yang marginal. Di luar tuh biasa kayak gitu. Di Indonesia yang dulu sempat, tapi sekarang malah makin jarang. Karena mulai sih gerakan dekolonial di Indonesia mulai sih. Aku nggak tahu kalau di kampus. Di kampus maksud saya. Para akademisi. Iya, ada beberapa sih. Cuman emang muda-muda gitu. Tidak seperti kalau yang muda ya. Tapi tahun-tahun 80, tahun 90 itu masih cukup banyak ya. Jadi ya itu alasannya. Terus aku belajar di sana memang dapet sih Mas semua. Dan bukan cuman buat aku sekolah itu bukan cuman sekolah di institusi pendidikan formalnya, tapi juga kehidupannya itu adalah bagian dari pendidikan yang kita ingin alami kan. Tinggal di sana. Terus aku terlibat, maksudnya ikut gabung banyak komunitas. Aku belajar berkebun tuh di New Zealand Mas. Gitu, jadi sebelum kita ngomongin berkebun, seru banget. Saat bergabung dengan berbagai komunitas, apa yang menarik? Saya itu sedikit tahu New Zealand itu justru dari Pak Tantowi. Oh iya, dia waktu itu masih jadi duta besar waktu aku di sana. Oh ya? Iya. Maksudnya gabung komunitas di New Zealand, Mas? Dianya? Enggak. Beliau sering bercerita di YouTube atau di apa. Jadi yang biri-birinya lebih banyak dari manusianya, binatang nggak boleh dibunuh. Termasuk saya baru tahu di sana nggak ada ular ya. Nggak ada ular. Saya baru tahu itu. Maksud tadi pertanyaannya adalah komunitasnya. Dengan komunitasnya. Karena banyak komunitas adat kan di situ. Banyak. Yeah. Mungkin kalau adat memang tidak semudah itu untuk langsung masuk ya, karena perlu trust lah ya. Aku lebih gabung ke komunitas-komunitas ya di dalam masyarakat aja sih, salah satunya berkebun gitu, terus union tapi serikat gitu-gitu. Jadi yang berkebun tuh asik banget Mas. Jadi setiap bisa dibilang kecamatan itu punya kebunnya sendiri. Jadi kolektif gitu. Dan mereka juga lumbung benih. Jadi kita bisa ngambil benih atau bibit kapanpun kita mau. Bahkan kita bisa sewa plot tanah gitu. Kalau kita tinggal di apartemen, tapi pengen tetap berkebun. Gitu. Jadi dia sewa-sewain. Nah mereka mereka juga punya kebun pastinya yang aktif segala macam. Nah hasil kebunnya itu mereka masak, mereka supply ke shelter-shelter untuk tunawisma gitu. Jadi dia gabung sama satu organisasi yang ngumpulin semua food waste dari satu kota. Karena kan banyak kayak croissant atau yang coffee shop gitu kan pasti ada sisa makanan. Nah digabung, dimasak segala macam, jadi makanan layak dan enak untuk shelter-shelter. Khususnya di winter tuh kan dingin banget ya. Betul. Nah jadi aku belajar ngeliat itu, bagaimana mereka ngelakuin ini kok seru. Dan karena setiap mungkin tadi RT gitu ada gitu ya. Jadi banyak, nggak cuma satu, nggak eksklusif, paling gaul gitu. Hal yang sangat normal. Dari situ aku jadi ikut belajar berkebun, permakultur dan lain-lain. Anda ngomong winter ini, pikiran saya jadi agak terganggu karena ini sudah mau masuki winter di Inggris ya. Oh iya ya. Kita tahu sekarang banyak orang nggak bisa makan di Inggris. Betul. Anak-anak kecil, dan ini saya nggak tahu ini kalau musim dingin tiba nih. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Inggris, dan bukan hanya Inggris ya. Kita sedang menghadapi satu hal besar lah ini. Balik ke Indonesia, kemudian apa yang dikerjakan? Balik ke Indonesia, aku berkebun. Berkebun? Bukan main musik dulu? Musik awalnya belum, baru 2020 aku bikin project solo. Terus pandemi. Jadi di tengah pandemi bahkan. Masa sih 2020? Kalau yang project solo iya. Kalau sebelumnya sekedar main-main saja? Pas pulang. Paling sekali-sekali aja, kayak acara Taman 65 di Bali gitu. Jadi nggak yang
nggak yang bermusik full time gitu sih. Aku berkebun, terus aku ikutan sekolah permakultur di Omahlor, itu di Pakem. Oh, pernah kami wawancara juga. Ya, Mbak Dwi itu udah kayak sahabatku. Aku belajar sama Mbak Dwi selama 2 minggu tinggal di sana juga. Jadi karena aku baru sadar berkebun di 4 musim sama di musim pancaroba everyday Indonesia itu beda banget. Dan sejujurnya Mas, berkebun di Indonesia jauh lebih susah karena iklim yang tropis itu tantangan apa ya, bisa dibilang dalam kutip hamanya, terus tantangan iklimnya lebih susah sih. Jadi menurut aku petani Indonesia tuh jago-jago kalau bisa menaungi. Saya baru tahu ini. Keren banget sih. Susah banget. Gitu ya. Saya berpikir pertanian, padahal saya ini peneliti pertanian. Tapi kan bukan petani, Mas. Bukan petani, ya. Yang dapat sinar matahari dengan bagus, dia akan lebih mudah untuk mengolah tanah. Ternyata enggak ya? Enggak selalu sih. Enggak selalu ya? Okay. Jadi aku belajar itu dulu, terus aku menggarap kebunku di rumah, di Bogor. Terus aku bikin kolektif fotografi, pendidikan fotografi. Iya, fotografi. Kok bisa... Antropologi sebetulnya identik dengan fotografi salah satunya. Karena aku juga alat kerjanya kan. Betul. Aku menggunakan pendekatan apa sih namanya visual partisipatoris dalam risetku waktu aku ngerjain tesis. Dan aku emang dulu pernah di kehidupan sebelumnya aku tuh fotografer. Maksudnya waktu kuliah HI itu. Saya pikir reinkarnasi. Enggak. Anda mulai. Aku memang menyukai fotografi dari lama, dari SMA aku pakai kamera film segala macam. Ben juga fotografer, terus sekarang ngegabungin antropologi, sosiologi dengan fotografi bersama teman-teman fotografi dokumenter. Tapi bukan yang bermadzhab tetap memakai film, enggak kan? Enggak. Yang jelas fotografi gitu. Kita bikin pendidikan fotografi lebih tepatnya. Pendidikan fotografi gitu. Aku sibuk itu sih, terus bermusik baru mulai 2020, tapi kan pandemi ya, jadi ya online. Ya udah sih. Emang ngerjakan riset sana sini banyak sih Mas, serabutan lah. Palu gada. Tapi saya yakin duit paling banyak dari riset. Iya bisa dibilang sih. Kalau aku mau ambil semua ya, tapi nggak aku ambil juga. Ya, karena saya kebetulan lama jadi periset. Jadi ya saya tahu sekali riset tuh 2 bulan bisa untuk hidup setahun. Bisa ya gitu. Memang proyeknya. Cuman 2 bulan itu kita menghilang. Ya menghilang, bener lah kalau gitu. Terus pengetahuan musik tapi sejak kecil ya? Dari umur. Bisa diceritakan soal itu? Dari umur berapa ya? Mungkin kecil banget karena ibuku guru musik kan. Ibuku guru piano. Jadi dari kecil. Guru piano atau memang bisa main piano? Enggak, guru piano. Guru piano ya? Guru piano, guru musik maksudnya lama banget, berpuluh-puluh tahun mungkin. Jadi ya dari kecil sudah diperkenalkan dengan musik di rumah maupun aku ikut les-les juga gitu, les musik, les piano, les organ, les vokal klasik, vokal jazz, pernah les flute, pernah les biola, aku dilesin semua dan ya dengan senang hati aku melakukannya sih, karena aku suka musik gitu. Saya gimana ya ngomongnya? Iya, kadang-kadang ada orang yang penuh berkah seperti Anda, menguasai banyak yang mungkin bagi saya atau bagi banyak orang yang lain itu susah ya. Tapi aku nggak menguasai sih Mas semuanya. Anda menguasai musik, bukan hanya satu alat musik. Tapi nggak jago sih. Anda menguasai fotografi, Anda seorang akademisi, seorang riset, dan banyak sekali. Tapi kayaknya nggak tahu ya, awalnya sempat jadi semacam keraguan juga Mas, kayak apakah aku tidak menjadi ahli sesuatu gitu kan. Nah itu yang saya mau tanya di situ. Tapi menurutku hidup tuh cukup interseksional sih. Aku banyak belajar dari seorang mentor dan sahabat juga Mas Gunawan Marianto, pernah Mas Putut juga wawancara gitu. Dia juga orangnya ada di mana-mana kan. Dia orang teater. Betul. Dia seorang aktor yang baik, penulis, penyair, seorang sutradara juga gitu ya. Iya. Dia terlibat dalam banyak gerakan aktivisme juga gitu sebenarnya. Cuma karena dia orang belakang layar, jadi mungkin tidak terlalu tersorot ke si multiperannya Mas Cindil ini gitu. Aku merasa dia menjadi inspirasiku gitu, bahwa
mungkin ada orang-orang yang nggak takdir ya, cuman maksudnya jalan hidupnya memang ya semacam untuk mempertemukan banyak disiplin juga gitu. Iya. Karena aku seneng banget ketemu sama punya teman-teman fotografer dokumenter, punya teman-teman musisi, tapi juga punya teman-teman aktivis dan peneliti, dan itu semua membuatku lebih penuh sih. Ya, tapi kalau Mas Gunawan Marianto almarhum kan saya sangat kenal lah ya. Beliau itu sebetulnya awalnya itu seorang aktor. Iya. Aktor yang kemudian bergabung dengan teater garasi karena kebutuhan tertentu, interaksi sosial, dan dalam berteater itu butuh naskah, akhirnya beliau menulis. Jadi tahapan-tahapannya itu mirip lebih linear lah. Lebih linear dibanding Anda yang lebih prismatik gitu. Random. Nah, kemudian karena jago banget memang, aktingnya luar biasa, akhirnya kemudian jadi aktor film. Kalau di Jogja kan biasa begitu ya. Ya, tapi yang luar biasa dari Mas Gunawan Marianto itu memang pencapaiannya itu optimum ya. Sampai pada tahap yang menurut saya optimum. Sebagai penulis dia juga menurut saya hebat gitu. Sebagai aktor sudah nggak diragukan lagi. Dan memang terakhir sebagai seorang dia nggak, sebetulnya saya tahu dia nggak suka disebut aktivis, tapi banyak kegiatannya yang memang ya sudah bisa dibilang aktivis karena datang ke daerah-daerah dan kemudian mengajari anak-anak di sana untuk berteater, tapi dalam proses teater itu ada pendidikan kesadaran. Betul. Ya semacam itu. Nah, kalau tidak dengan banyaknya hal yang Anda kuasai, mengalami kebingungan nggak untuk menentukan saya akan menjadi apa? Atau jangan-jangan pertanyaan itu nggak relevan karena bagi banyak orang itu nggak penting, gitu. Dulu sempat yang aku bilang kan menjadi pertanyaan gitu. Tapi sekarang nggak relevan sih Mas, karena tadi aku ngerasa setiap orang tuh pasti multidimensional, satu itu. Kedua, aku merasa semua yang kukerjakan semuanya ada benang merahnya. Semua harus berlandaskan satu keberpihakan yang jelas pada isu-isu tertentu. Aku merasa itu bermakna gitu buat aku. Gitu. Asal semuanya bermakna dan aku ngerasa tujuannya bukan cuma buat diri aku sendiri, tapi ada tujuan yang lebih besar dari itu tuh semuanya jadi dijalanin aja gitu, lost aja gitu Mas. Jadi dan semua hanya medium sih, semua hanya cara kan. Musik adalah kendaraan juga untuk menyampaikan misalnya isu agraria gitu buat aku. Atau riset udah pasti lah ya, kita jelas gitu. Kita ingin belajar sih, sebenarnya riset adalah ruangku belajar. Karena di chaosnya kehidupan kita di sini tuh susah mencari keheningan kan. Jadi sekolah lagi, riset tuh adalah ruang sunyi yang aku dambakan dan aku butuhkan untuk bisa jadi orang yang lebih berwawasan lah gitu. Dan fotografi juga medium gitu untuk pendidikan kritis segala macam. Jadi aku nggak ngeliat ada yang tabrakan sih. Justru saling mengisi dan semoga suatu hari aku bisa jadi artis multimedia gitu ya. Jadi bisa menggunakan seniman yang bisa menggunakan berbagai macam medium aja sih. Kalau sekarang ini Anda lebih nyaman disebut sebagai apa? Musisi, aktivis, researcher? Biasanya sih orang atau pakai kum gitu ya. Iya, gitu. Biasanya sih sekarang karena aku lagi full time musik, jadi ya musisi dan peneliti gitu. Gitu. Sekarang lagi itu. Yang lain ya itu terserah. Nah, soal Anda kemudian mulai bermusik, apa yang memantik untuk Anda sudah lama menguasai berbagai alat musik. Musik tidak pernah jauh-jauh dari kehidupan Anda. Dan kenapa kemudian tiba-tiba memutuskan untuk bikin album, gitu. Bikin lagu dan kemudian bermusik gitu? Kalau waktu kuliah S1 itu, sebenarnya aku berhenti semua les musikku. Karena aku ngerasa aku kurang bakat. Harusnya emang udah berhenti loh. Oh iya ya? Udah. Masa sampai udah kuliah masih ya? Karena waduh. Iya masih harus
masih banyak yang lebih jago lah di atas kita. Tapi ya kan itu bukan soal jago. iya sih, tapi soal aku sudah gitu. Les vokal klasik kan. Jadi masih les vokal itu sama aku lupa les apa. Jadi aku berhenti gitu. Aku merasa kayaknya cukup dan sepertinya aku kurang berbakat gitu kayak. Oh ya? Aku benar-benar merasa seperti itu mungkin karena ya adekku jenius musik Mas. Jadi aku merasa dia memilih jalan hidup yang fokus, memang sangat-sangat berbakat, bisa dibilang jenius gitu ya. Aku pikir ya memang orang-orang seperti itu yang harus di musik gitu. Aku kan mungkin tidak memilih jalan hidup yang seperti itu. Dan karena aku kuliah, aku suka banget kuliah itu di HI, aku senang, aku suka dengan dunia akademik lah ya, dunia senang akademik banget. Pokoknya. Aku merasa itu adalah ruang belajarku. Simposium gitu. Ada hal yang menyenangkan. Seminar. Gitu ya. Bikin seminar seneng banget. Iya. Bisa dimengerti sih. Terus kayak diskusi, dialog kritis, wow seru gitu kan. Jadi udahlah mungkin musik hobi aja, nyanyi di kamar mandi, di mobil gitu kan. Tetap menjadi kecintaan tapi nggak usah dilakuin secara profesional lah gitu. Nah tapi lalu gak sengaja kan bikin sama Nanda Badudu bikin Bandanera. Terus tapi itu tiba-tiba kok nggak sengaja? Emang itu iseng, project iseng. Jadi kayak Nanda ada lagu, terus bikin yuk. Mau beresin gak ada beberapa lagu? Oh yaudah beres-beresin, terus yang uploadnya juga cuman ke SoundCloud. Tapi itu awal-awal SoundCloud Mas. Dimana belum banyak sih penggunanya, tapi juga ada sensasi kebaruan dimana orang ini apa ya gitu kan. Terus entah kenapa jadi didengar lebih dari circle kita, lingkaran kita, terus tiba-tiba jadi agak dikenal orang, terus jadi tiba-tiba harus bertanggung jawab. Tapi dilakuin dan senang hati ya, tapi tetap dengan spiritnya tuh, waduh ini nggak direncanain gitu. Jadi ya udah dijalanin aja sih gitu waktu itu. Jadi sebenarnya aku nggak pernah memilih untuk menjadi musisi dan aku dari situ saya agak tahu nih kenapa pilihan grup musiknya Bandanera gitu. Gitu. Pernah ke Banda? Kan? Belum. Malah belum. Aku sama Nana belum, makanya agak maaf banget kepada orang-orang Banten. Mohon maaf. Saya sih menginap belum. Belum, tapi pernah. Saya suatu saat sedang diminta workshop menulis di daerah Tual. Difasilitasi, waktu itu belum seperti sekarang ya, naik pesawat terbang yang seminggu baru sekali kalau nggak salah. Pas pulangnya saya nggak mau. Naik karena saya pengen naik Pelni itu, karena saya pengen ke Bandanera karena dari jalurnya dari Tual ke Ambon itu pasti singgah di Bandanera. Jadi ketika kapal singgah kira-kira sejam atau ya saya kayak ya ingin menginjakkan kaki. Jadi cepet-cepet saya turun, keliling sebentar sambil ya setengah berlari terus ambil makanan di pasar dekat pelabuhan itu, ya udah. Ya setidaknya saya sudah menginjakkan kaki di Bandanera. Berarti Mas Putut lebih Bandanera daripada aku. Sebetulnya. Yang jadi problem ya itu problem saya sih. Problem saya adalah saya takut naik pesawat terbang. Oke. Jadi terhalang dengan itu ketika pengen ke Bandanera dan tempat-tempat lain yang saya. Iya agak jauh sih. Ya. Oke. Di Bandanera mendapatkan exposure yang luar biasa saya kira. Apakah itu membuat seorang Rara Sekar menjadi kayaknya ini nih jalan hidupku gitu? Sempat nggak kayak gitu? Enggak sih, karena justru aku agak kaget gitu mungkin. Karena kan nggak direncanain ya Mas. Aku bukan orang yang aku ingin menjadi musisi gitu kan. Iya. Atau aku tapi ingin kan banyak orang juga kayak gitu kan. Iya sih, tapi ya itu justru kemudian tuh langsung aku balik refleksi kayak ini gini ya gitu kok aku jadi dikenal orang terus under the spotlight terus iya dong. Ego mulai tumbuh-tumbuh gitu ya kan, kita jadi ngerasa lebih penting dari orang lain gitu karena ada. Oh ada? Ada, aku sempat bahkan vakum berapa bulan tuh kayak butuh refleksi ke dalam karena aku kayak wih kok aku jadi sombong-sombong gitu ya, maksudnya di dalam diri. Bener ya Mas. Nih. Iya ya, aku merasa. Oh di dalam diri. Bukan, kayak refleksi. Nggak sampai ke ribet soal Raiders gitu. Enggak kan? Kayaknya nggak, dulu nggak ngerti Raiders. Harusnya lohanku aja sampai sekarang. Jadi
lebih ke di dalam Lebih diri di gitu loh dalam Mas, diri kayak ya? refleksi. Oke. Oh gini ya, fame rasa terkenal itu tuh dampak ke diri seperti ini gitu. Bahwa kita menjadi, ya itu sih mungkin yang paling mengganggu. Aku punya perasaan yang tipis banget, ngerasa aku jadi kayak lebih penting dari orang lain. Itu aku lumayan ada konflik sih, kayak gini, gimana ya cara navigasinya, aku bingung waktu itu. Tapi lama-lama ya dijalanin aja, karena pendengar Banda Nera tuh waktu itu, dan sampai sekarang sih sebenarnya baik-baik banget. Mereka sangat apresiatif, bukan yang terlalu menggila-gila juga gitu ya waktu itu. Jadi aku belajar lah sambil jalan. Justru aku menyenanginya sih, tapi yang pasti aku ngerasa, musik tuh menyenangkan ya gitu. Tapi aku belum pernah waktu itu terbesit untuk profesional selamanya gitu, belum. Iya. Belum sih gitu. Jadi bukan di situ sih kayaknya titiknya. Tapi kayaknya ada semacam keseriusan ya, saya nggak tahu ini dugaan, karena kemudian Anda membentuk semacam eksperimen atau apa dengan Darah Muda itu. Itu apa tuh kalau kayak gitu tuh? Darah Muda tuh juga ta'aruf gitu. Aku tuh selalu terjebak dalam yang nggak direncanakan ya Mas. Jadi itu juga ada satu luthier gitar di Bandung. Kebetulan aku, Danila, dan Sandrayati tuh menggunakan gitar ini. Mereka menginisiasi sebuah proyek album kompilasi, isinya perempuan-perempuan yang menggunakan gitar luthier ini gitu. Jadi awalnya kompilasi, makanya kalau dilihat album pertama tuh isinya cuma laguku sendiri, cuman namanya Darah Muda gitu ya. Tapi kan laguku sendiri itu. Terus lagu Danila, lagu Sandrayati. Jadi awalnya seperti itu. Cuman ya biasa 3 perempuan solo disatuin kan kesannya ada ekspektasi yang kolaborasi gitu kan. Tapi memang akhirnya memang akhirnya kolaborasi kan? Akhirnya bertumbuh jadi sahabat, jadi teman. Tapi dulu tuh aku nggak kenal. Nggak, tapi tetap akhirnya kolaborasi kan? Kolaborasi akhirnya. Sendiri-sendiri kan? Akhirnya kolaborasi. Tapi memang proyeknya akhirnya selesai karena memang di awal itu bukan inisiasi dari aku, Danila maupun Sandrayati. Jadi apa ya? Itu memang temporer gitu loh, lebih kayak eksperimen. Tapi baiknya atau kayak yang indahnya adalah aku jadi punya sahabat baru gitu. Yang tadi nggak kenal sama sekali. Aku jadi temen, jadi dekat sama Danila dan Sandra gitu. Bisa cocok dengan mereka Cocok berdua banget. Bahkan itu menurut aku songwriting experience. Ini penulisan lagu yang sangat feminin energinya. Dan itu pertama kali sih aku alami. Karena sebelumnya sama Nanda kan. Beda kan tektokannya. Dan memang lebih banyak yang nulis lagu kan Nanda gitu. Lirik Nanda, Banda Nera tuh aku bisa bilang banyak sekali porsinya itu Nanda di songwritingnya gitu. Kalau aku mengisi, karena aku ngerasa nggak bisa nulis lagu waktu itu. Dan mungkin belum bisa sih. Tapi sekarang bisa dong. Sekarang udah bisa dikit-dikit lah. Terus di Darah Muda eksperimen tapi 3 perempuan. Kuat-kuat semua nih karakternya, bikin lagu bareng. Keren Mas. Itu proses sampai kita bisa membuka diri gitu, terus bersama di ruang yang sangat fragile gitu, intim gitu. Itu prosesnya sangat indah sih. Jadi aku belajar songwriting satunya di Darah Muda. Dengan proyek setapak lebih maju lagi dari pengalaman di Banda Nera, bukan setapak lebih maju ya, tapi melengkapi kehidupan bermusik Anda, pengalaman bermusik Anda. Ada pengetahuan baru atau keyakinan baru tentang musik yang Anda dapatkan nggak setelah kemudian dari Banda Nera lalu ada proyek dengan Darah Muda gitu? Iya sih. Baru aku perlahan merenungi, mungkin musik memang adalah salah satu jalan hidup aku. Jadi sebenarnya perenungan paling dalam itu setelah Banda Nera selesai kan. 2016 tuh anakku lagi sekolah. Terus aku mikir, ini antara 2 nih cabang jalannya. Sama sekali tidak bermusik. Meninggalkan musik selamanya dan menjadi akademisi full. Atau bermusik lagi tapi serius. 100%. Tapi ngapain nih? Kamu harus cari tahu, Ra. Kamu mau seperti apa bentuknya musik yang bermakna buat kamu. Nah dalam proses ini, aku masih belum nentuin sih. Tiba-tiba Darah Muda datang. Jadi tuh si ta'aruf itu, ta'aruf gitu kan. Tidak bisa menolak. Ya aku anggap eksperimen aja dari bagian dari perjalanan. Baru setelah Darah Muda, aku kok kayak nemuin, ini kayak suaraku kayak gini deh. Dimana sudah terinformasi antropologi gitu kan. Terus mungkin politik pribadi aku gitu ya, keberpihakan aku. Jadi di proyek solo aku di Hara nih, aku bisa seutuhnya
aku sebagai musisi yang tadi multidimensional itu sih. Oke. Lalu ada Hara nih. Ini dugaan sekali lagi. Namanya aja Hara. Bener nggak ada hubungannya dengan lingkungan tuh? Iya betul. Betul ya? Betul. Syukurlah tebakan saya benar. 100 untuk Anda bisa mendapatkan sepeda. Oke. Benar-benar. Itu gimana tuh? Bisa diceritain prosesnya? Ya jadi ya itu selesai sekolah, kebetulan kan aku penelitiannya berhubungan dengan petani muda, terus aku juga berkebun, mendalami permakultur, terus intinya berkebun atau lingkungan hidup tuh bukan cuma lagi hobi atau apa, tapi emang bagian dari kehidupan aku, bahkan bagian dari identitasku gitu Mas. Terus ya itu kepikiran bentuk musik yang kayak apa sih yang setidaknya menjalaninya tuh aku nggak perlu ada perlawanan gitu, perlawanan ke diri gitu. Terus aku pikir, bisa nggak sih ngegabungin semuanya gitu. Jadi yang bisa senengnya total gitu kan? Senengnya total. Bukan berarti aku nggak seneng di Bandanera Muda ya. Cuman maksudnya sebagai pribadi ya, kan aku bisa tetap menjahit musik ke dalam hidupku gitu. Secara natural, karena dia memang satu paket gitu kan. Ya aku kepikiran, kok mungkin lebih intensional gitu. Setiap karya harus ada intensi yang jelas. Terus konsepnya mungkin bisa aku pikirkan dengan matang dan melakukan riset juga di dalam prosesnya. Jadi menggabungkan isu-isu yang aku peduliin gitu. Aku benar-benar percaya ini harus kita suarain, masukin ke situ gitu. Mungkin nggak semua lagu sih ya. Tapi kayaknya bisa deh. Dan kecintaan aku terhadap fotografi. Jadi aku selalu kerja bareng sama fotografer yang aku suka. Jadi akhirnya ya muncullah Hara. Kenapa Hara ya? Sebenarnya karena aku ya berhubungan sama tanah terus kan kalau berkebun. Terus aku ngerasa unsur Hara tuh kayak yang menghidupkan dan memberi kehidupan untuk banyak tanaman, tapi juga di dalam tanah, di dalam biota tanah. Jadi kayak kelahiran baru lah bisa dibilang. Itu songwriternya Anda semua ya? Iya, itu aku semua. Aku semua jadi. Aransemen musiknya juga? Iya, aransemen aku semua, tapi aku sering kolaborasi sih sesekali. Tapi yang pasti aku memproduksi musikku sendiri Mas, jadi seru sih belajar. Seru banget. Seru belajar. Maksudnya apakah jelek atau kurang baik atau masih lebih bagus, masih bisa lebih bagus pastinya. Tapi kan belajarnya itu loh, seru banget. Dan Hara akhirnya makin memantapkan Anda untuk memilih jalur musik sebagai salah satu jalur kehidupan. Karena menjadi natural aja, menjadi sesuatu yang aku sangat sukai dan cintai gitu, melakukan. Isu yang dekat sekali dengan Anda sudah berkali-kali tadi sempat terlontar ada isu tentang lingkungan. Apa problem lingkungan terberat yang menurut Mbak Rara Sekar sedang dihadapi oleh dunia ini? Sebenarnya ini bukan cuma isu lingkungan hidup sih Mas, tapi aku merasa cara kita merespon terhadap krisis lingkungan atau krisis iklim itu masih sangat mengindividualisasi permasalahan. Jadi misalnya nih, isu sampah, buanglah sampah. Kamu sih nggak buang sampah pada tempatnya gitu. Berhenti di situ. Atau kamu kok nggak eco sih, beli dong sedotan bambu gitu kan. Atau logam. Tapi itu bagus, tapi kita sering berhenti di situ. Dan menurut aku ini menghalangi kita untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan, yang lebih bermakna gitu. Karena kan persoalannya lebih struktural, lebih sistemik, lebih besar gitu ya. Betul. Kita harus menyasar orang-orang yang menciptakan polusi yang memang lebih besar juga di hidup ini dan masif gitu. Jadi kita harus mulai menyasar pihak-pihak yang lebih tepat gitu. Kita sasar itu satu. Itu aku ngerasa kita sering ya udahlah aku udah bawa tumbler selesai gitu kan. Kita bergerak bersama tuh lebih dari tumbler gitu. Ini bagus sih. Cuman untuk mencegah kerusakan ekologis nggak akan bakal cukup, karena ini jauh langkah. Pernah ngobrol sama Gus Roy, kita pakai tumbler keren kan, top nih. Tapi ngisi airnya di mana? Misalnya aku perjalanan ke sini ya segini udah habis. Lalu refillnya di mana? Karena akses ke air bersih aja kita harus bayar kan, air minum yang bersih gitu. Jadi harusnya kita sasar dong, pemerintah harusnya memberikan air minum gitu. Air minum tidak boleh dikomersialisasi dong harusnya. Nah seperti itu gitu. Tapi kita berhenti di tumbler kamu yang plastik atau yang bambu atau
Metal. Kita harus, menurut aku, agar kita bisa menciptakan perubahan yang lebih bermakna, ya kita harus ke sana. Dan ini yang aku rasain sih. Jadi kayak berkebun. Di tingkat pribadi mungkin bisa menciptakan ruang pendidikan yang asik buat tetangga, buat teman-teman segala macam. Termasuk stress release. Dan juga bisa dibilang healing juga ya, dalam artian karena emang secara evolusioner ya ternyata alam punya peran itu. Tapi kalau mau bikin sesuatu yang lebih besar ya berjejaring sama teman-teman, bikin kebun kolektif atau kita bikin bank benih bareng-bareng. Itu dia. Itu maksudku. Sekarang orang berkebun itu belum tentu loh bibitnya itu didapat dari alam atau dari temennya. Tetap bisa beli dan yang beli dari produsen yang kita tahu lah ya. Sama-sama yang mau monopoli benih, terus kita nggak bisa tanam ulang. Jadi ketika dia sudah matang, benihnya itu nggak bisa ditanam lagi. Jadi itu kan yang kita protes. Nah, aku belajar banyak dari para petani kan, mereka berkolektif, mereka berjejaring. Itulah kekuatan yang bisa membantu mereka mencapai kedaulatan pangan gitu menurutku. Dan kita harus bantu mereka dan menciptakan gerakan yang lebih solid sih seperti itu. Jadi itu kunci sih Mas menurutku. Dan aku belajar dari teman petani dan berusaha itu juga sharing sama teman-teman dimanapun aku ketemu. Kalau ayo kita lakuin lebih dari ini gitu, supaya kita lebih berkolektif gitu. Mainstreaming isu ekologi itu sekarang kayaknya sedang bekerja dengan baik ya. Banyak anak-anak muda yang sudah mulai sadar tentang pentingnya itu. Dan cuman memang satu, saya kira saya setuju dengan Anda. Problem kita adalah bagaimana menjahit itu semua menjadi satu jejaring kinerja atau jejaring isu atau apapun lah yang bisa bisa melangkah lebih strategis lagi. Betul. Gitu. Kalau kesadaran soal apa itu ekologi yang baik, ada ancaman ekologis di dunia ini, saya kira anak-anak muda sekarang hebat pengetahuannya, kesadarannya juga hebat. Mungkin jauh lebih kritis dan lebih terdepan sih dari angkatanku gitu. Itu yang aku salutin. Dan bahkan aku senang karena dengan berkolektif aku ketemu banyak anak-anak yang lebih muda dariku dan aku belajar dari mereka gitu bahwa mereka merasakan krisis iklim benar-benar sudah bisa merasakan gitu. Kita masih mungkin abai gitu ya. Enggak kok Ted, AC gitu. Kita kalau nggak hati-hati ya, kita di jalan buang sampah sembarangan, kalau dulu yang menegur yang berani aja anak muda. Sekarang anak kecil sudah berani negur. Bagus kan itu iya, maksudnya. Hebat ya. Untuk mengukur salah satunya kan itu ya. Karena nanti ini akan menjadi dunia mereka yang akan mereka tinggali gitu. Jadi memang bagaimana bisa meninggalkan dunia ini nanti angkatan lebih tua, dunia yang lebih baik, alam yang lebih setidaknya tidak rusak banget gitu. Dan pendidikan di sekolah sekarang juga sudah mengarah ke situ juga sih. Ya. Oke. Terakhir ini sudah agak lama obrolan kita Mbak Rara Sekar. Udah lama ya? Iya bener. Laper ya Mas? Enggak. Anda masih pengen meneruskan obrolan? Bebas, aku ngikut Mas Putut aja. Satu lagi yang pengen saya dapatkan pendapat Anda. Bagaimana dengan isu tentang perempuan di Indonesia? Apanya nih Mas? Banyak hal, kan isu tentang perempuan. Apa yang masih menjadi problem besar bagi isu perempuan di Indonesia? Ini aku berasa putri Indonesia ya tanya pertanyaan yang besar banget. Masih banyak sekali PR ya Mas. PR kita adalah patriarki ya. Oke. Dan apa ya? Aku merasa bukan terkadang, tapi patriarki ini kan sudah menubuh sekali di laki-laki, perempuan. Tapi patriarki, sorry saya potong ya. Patriarki kan seperti ekologi ya. Makin lama kayaknya anak-anak muda itu makin punya kesadaran yang lebih baik ya. Iya dan tidak sih, maksudnya. Iya dan tidak. Karena kayak maskulinitas yang toksik menurutku masih direproduksi di dalam masyarakat kita gitu ya. Lalu ruang-ruang yang aman untuk perempuan dan gender minoritas itu juga masih jadi PR besar. Bahkan di ruang seperti musik, kayak konser, di jalan raya, itu kan masih PR Mas. Maksudnya kita belum
seadil itu sih. Terus juga representasi di ruang-ruang akademik bahkan masih sering kita lihat all male panel dan bahkan all male panel yang tidak berpihak pada isu perempuan terus ngomongin perempuan gitu. Itu aku masih sering melihat sih. Jadi PR-nya masih banyak. Setuju. Itu sih. Yang pasti sih aku merasa di gerakan perempuan itu jejaringnya kuat banget. Aku banyak belajar dari kolektif-kolektif, dari sekolah-sekolah pemikir perempuan segala macam yang sedang mengembangkan pendidikan yang lebih inklusif, pendidikan yang lebih feminis. Dalam artian mereka ingin membongkar gitu si patriarki ini yang juga masuk ke dalam diri perempuan, di mana kita misalnya menormalisasi kekerasan karena kita merasa memang sebagai perempuan kita harus kayak gini gitu kan. Itu kan bagian dari patriarki gitu. Kita yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk memberikan kekuatan itu aku merasa, aku bukan ahlinya, tapi butuh ruang aman juga kan Mas. Untuk misalnya korban atau penyintas untuk bisa berbicara dan ruang-ruang itu masih terbatas sih menurutku. Ketika ada kasus sudah apa itu sulit juga sih untuk korban dan penyintas untuk ngomong kayak banyak kasus kita dia speak up, dia yang nanti harus minta maaf. Jadi masih PR Mas kalau isu perempuan panjang sih. Bahkan di beberapa industri yang mungkin banyak orang mengira isu semacam itu sudah tidak relevan ya, ternyata masih terjadi di kampus. Ya, yang dunia akademisi mestinya nggak ada isu itu lagi, ternyata masih banyak. Bahkan di dunia industri kreatif kita dengar akhir-akhir ini masih terjadi kayak gitu ya, agak sulit menerima itu sebetulnya ya. Betul. Di era yang sudah seperti ini. Kan soalnya gerakan feminis di Indonesia itu sebetulnya kan sudah cukup tua juga ya. Gitu. Tapi saya mau lebih memperdalam lagi, itu baru pertanyaan pembuka. Oke, 2 jam lagi. Terutama terkait dengan urusan perempuan dan ekologi. Oke. Jadi sebenarnya saya mau masuk ke situ. Karena bagaimanapun berdasarkan banyak riset, berdasarkan banyak berita, ketika industri ekstraktif misalnya yang paling mudah deh dicari lewat Google gitu ya. Benteng terakhir ekologi adalah kaum perempuan, gitu. Nah, dan selalu akhirnya kemudian aparatur kekerasan yang menghadapi mereka. Kenapa sih Mbak Rara Sekar, apa kira-kira yang menjadi landasan seorang perempuan begitu gigih membela alamnya tanpa mereka tahu apa itu ekologi dan apa itu feminisme, gitu loh kira-kira pertanyaannya. Aku belum pernah neliti ini sih Mas, jadi mungkin jawabanku lebih dari pengalamanku pribadi ya. Gitu. Tapi aku merasa di dalam diri perempuan sebagai ini pengalaman tubuh aku sebagai perempuan juga ya, memang ada semacam dorongan untuk merawat gitu, untuk merawat sesuatu gitu kayak apakah itu kayak merawat peliharaan, merawat anak, merawat orang tua, atau merawat kehidupan, merawat harapan gitu. Itu semacam sesuatu yang entah dari mana datangnya tapi terasa seperti terberi gitu ya. Dan itu yang aku dapetin sih ketika ngobrol sama ibu-ibu Kendeng gitu kan. Yang mereka inginkan adalah mereka ingin merawat tanah mereka gitu. Merawat anak dan cucu dan keluarga mereka gitu. Untuk bisa mendapatkan hidup yang bahagia, yang layak gitu, yang aman gitu kan. Mungkin semangat itu sih yang aku lihat kenapa mereka jadi garda terdepan. Iya. Garda terdepan dan garda terbelakang. Iya. Saya melakukan bukan riset gede sih di beberapa spot kasus. Saya hampir tidak menemukan perempuan bisa dibeli. Ketika sudah persoalannya ekologi itu nyaris tidak masuk akal bagi saya ya, karena mungkin saya juga bukan perempuan ya. Tapi kalau laki-laki banyak yang bisa dibeli, ya ditawarin duit lah, apa kayak fasilitas. Tapi perempuan tidak, itu menarik sekali. Dan saya kira. Peran-peran perempuan di dalam masyarakat juga banyak yang sangat esensial gitu. Kayak misalnya
waktu aku residensi di Molo sama Kak Diki Senda, sama Lakuat Kujawa, sama Mafun, mereka cerita kalau lumbung makan itu kunci, yang megang kuncinya itu adalah perempuan. Ibu. Gitu. Jadi jatah makan, jadi intinya tuh akuntansi makanan mereka itu yang ngatur, bahkan bisa makan satu desa itu yang ngatur perempuan. Jadi apa ya, itu memang peran-peran perempuan yang tentunya dinamis ya, masih bisa berubah. Cuman yang merawat tadi, menjaga gitu ya, memastikan semua mendapatkan semua, itu kan juga kasih sayang ibu yang kita dapatkan ya. Aku merasa dalam konteks ekologi, itu juga yang aku dapetin dari ibu bumi dalam artian alam gitu. Aku percaya ya alam itu memang seperti ibu gitu ya. Dia selalu memberi segala macam. Dan yang paling gila adalah kita mengekstraksinya gila-gilaan, merusaknya gila-gilaan. Secara ekstrim tanpa ada puasnya, dia terus memberi gitu. Itu yang mungkin itu semangat feminisme dalam ekologi yang aku dapetin dari mendalami berkebun, dari alam dan dari teman-teman petani dan khususnya petani perempuan sih. Bahkan saat disaster ini kita berbagi pengalaman ya. Saya kan waktu itu ikut jadi relawan selama kurang lebih 2 tahun waktu Jogja kena gempa. Di daerah Gunung Kidul ada 2 kampung yang kita konsentrasi di sana. Di fase awal itu kira-kira rekonstruksi dan rehabilitasi fase awal lah. Saya lupa sebelum fase rekonstruksi dan rehabilitasi tanggap darurat. Itu kan kira-kira 3 bulan. Ketika orang masih membutuhkan makan, disuplai dari luar dan lain sebagainya. Saya melihat sendiri bagaimana di situasi seperti itu, ketika orang-orang sering berebut makan, mengalami keputusasaan yang luar biasa, bangunan mereka ambruk. Benteng perempuan ini gila. Jadi dapur itu betul-betul di bawah manajemen para perempuan, dan bukan hanya itu. Bukan mereka bisa mendistribusikan secara adil, tetapi juga memberi semangat bahwa ini bisa kita lewati. Gitu. Itu saya luar biasa itu. Pengalaman yang luar biasa karena lama sekali ya karena kan dekat ya sehingga saya bisa pulang pergi. Waktu itu belum semacet sekarang gitu. Jadi hampir 2 tahun saya bersama mereka dan ini bukan hanya ketika mereka terancam secara ekologis, tapi ketika ada apa ya istilah shock and crisis yang terjadi di dalam society gitu, ternyata tetap perempuan yang berhasil menghadapi itu dengan lebih tangguh gitu. Ini agak misterius juga gitu bagi saya yang seorang laki-laki ya gitu. Ya, dalam kondisi krisis seperti itu, dapur dan pangan adalah ruang perlawanan perempuan yang paling kuat sih akhirnya. Yang selalu dikerdilkan sebagai mungkin ruang domestik yang tidak politis, itu dia. Ternyata dia ruang perlawanan paling politis yang bahkan bisa memberi makan dan memberi penghidupan, menjamin dan merawat orang-orang masyarakat di sekitarnya. Itu yang aku banyak pelajari dari dapur-dapur umum dan gerakan misalnya memberi pangan untuk atau apa sih namanya kayak donasi pangan atau segala macam oleh teman-teman kelompok perempuan segala macam itu apa ya? Mereka merawat harapan sih. Dan aku banyak belajar dari mereka. Saya kira frasa merawat harapan itu salah satu frasa penting yang ya dalam situasi-situasi tertentu. Ya ngeri sih menghadapi situasi itu kayak gitu dan tiba-tiba ada orang dan sekelompok orang perempuan yang seolah-olah hadir ya, bukan datang karena mereka sudah eksis di sana kan, hadir untuk menyatakan enggak, kita bisa baik-baik saja. Itu ngeri banget sih. Oke, Mbak Rara Sekar, terakhir banget nih setelah Hara apa nih? Huru hara. Setelah Hara, nggak ada sih, masa Hara terus lanjut. Terus Hara 2 gitu? Enggak, Hara kan nama project solonya, albumnya kan
udah kemarin Kenduri albumnya. Oh, sorry. Ya, maksud saya project Hara selanjutnya. Selanjutnya. Gitu. Ya. Sekarang aku lagi tour, Mas. Aku tuh lagi tour. Tour. Di Jogja udah belum? Justru Jogja semua. Tapi kemarin tuh di Bantul. Jadi konsep tournya itu memang berhubungan dengan albumnya berjudul Kenduri itu. Jadi yang kemarin pertama babak 1 itu kita naik sepeda ngeliling Bantul. Terus berhenti-berhenti di. Iya. Kamu yang cerita ya? Iya. Yang kedua kemarin di Omahlor di Pakem. Di Omahlor ya. Iya. Itu konsepnya meramban, terus kita memasak si gulma-gulma. Karena ada potongan lirik di lagu Gulma yang benar itu, gulma yang benar. Terus kita makan bareng dan bermusik pastinya. Gitu. Tapi jadi gulma itu benar kan? Benar. Menurut Anda benar nggak? Benar. Menurut permaculture benar kan? Benar. Tidak ada gulma kan sebenarnya? Tidak ada gulma. Gulma itu istilah ketika revolusi hijau aja. Betul. Makanya aku bikin lagu. Dan temanya judulnya Tur Kenduri Gulma yang benar waktu itu yang babak. Itu Omahlor ya, yang terakhir kemarin itu. Nanti ada babak-babak selanjutnya. Ada babak selanjutnya. Ada. Kalau boleh tahu di mana? Belum. Belum tahu. Karena. Tapi itu ini ya, kenapa sih hanya seolah-olah hanya untuk diikuti oleh sedikit orang supaya intens? Karena aku nggak pakai sound system, jadi sebenarnya nggak apa ya, nggak nyaman sih Mas. Tapi nanti akan ada juga yang versi konser biasa kok gitu. Ini di Jogja? Kan nggak tahu di mana. Akan ada lah pokoknya. Cuman ini biar lebih intim. Aku jadi kenal banyak teman baru. Aku suka sebenarnya. Aku lebih menyukai formatnya. Itu lucu banget sih. Bersepeda lalu mendengarkan Mbak Rara Sekar menyanyi, lalu ada memasak ya. Ada yang masak, ada yang makan. Cuman memang nggak bisa diikuti oleh banyak orang. Itu problemnya. Itu problemnya. Tapi ya nggak apa-apa, makin intim kan. Ya. Intim terbaik sih kalau buat aku. Oke, makasih Mbak Rara Sekar ya. Makasih juga Mas Putut. Semoga nanti kalau sudah meninggalkan Jogja tetap sering kesini deh. Pasti sih kayaknya. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.